Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Analisa ini berlaku untuk tanggal 8 sampai 12 Juli 2024. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jika teman-teman belum join ke Telegram kita, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit, seperti mendapatkan info terbaru dari YouTube, kemudian mendapatkan menu sore, saham menarik setiap harinya, kemudian saham scalping setiap harinya. Jadi boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, kemudian mendapatkan pembelajaran analisa teknikal saham, kemudian bisa konsultasi portofolio kapan saja, dan tentunya member premium akan menjadi prioritas dari Antek Saham. Jadi jika berminat join ke premium Antek Saham, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan ya, menjadi pelanggan YouTube Antek Saham, yang dimana teman-teman akan mendapatkan benefit cukup bagus, yaitu mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham, kemudian bisa request analisa, dan juga mendapatkan saham-saham menarik, ada yang mingguan berupa video, dan juga ada yang per hari. Dan di sini saya bagikan juga lengkap dengan trading plan-nya. Untuk biaya pelanggan Antek Saham di YouTube, teman-teman hanya mengeluarkan biaya 30.000 saja per bulan, dan bisa dibatalkan kapan saja. Jika berminat, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di YouTube. Oke, jika ada yang kurang jelas atau yang kurang dipahami, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi atau langsung join saja ke Telegram kita. Oke, sekian saja infonya. Sekarang kita masuk ke analisanya. Untuk yang pertama kita mulai dari saham Cuan ya. Untuk Cuan boleh kita lihat di sini dia breakout ya dari trendline-nya, resisten trendline dan juga resisten di 9.000, dan boleh kita lihat dia masuk ke area supply 9.900 sampai 10.050. Dan boleh kita lihat memang dia sudah membuat pola uptrend ya, tetapi setelah mencapai supply, Cuan mulai menandakan rejection. Nah, di sini trading plan kita tidak hit ya, karena dia langsung breakout. Jadi untuk Cuan ini saya hapus dulu sebentar. Jadi untuk Cuan karena sudah menandakan rejection 2 hari terakhir mulai dari hari Kamis sampai Jumat di area supply, maka ada potensi pada Cuan akan koreksi terlebih dahulu. Nah, di sini kita cek dulu untuk broker summary dari Cuan, apakah masih ada akum atau sudah mulai jualan. Nah, jika kita cek secara tanggal 5 ya atau di hari Jumat masih tergolong netral di sini. AK jualan dan yang beli dari BB, dan memang kebanyakan dari retail ya, XL, XC, dan AZ, dan yang lainnya. Jika kita cek dari mingguannya, memang masih terlihat ada akum ya dari BK dan BB, dan juga AK. Jika kita cek dari tanggal 5, oke, BB masih akum ya. Dan AK mulai jualan di sini, yang berarti mulai ada aksi taking profit pada saham Cuan. Secara mingguan masih bagus, secara bulanan jika kita cek masih bagus juga ya di sini. BK, BB, dan yang lainnya masih akum. Jadi ada potensi pada Cuan ini masih bisa bergerak naik, dan memang secara trennya juga masih positif ya, masih dalam keadaan uptrend. Tapi karena mulai ada rejection di area supply, dan supply ini juga masih kuat ya, supply yang cukup kuat, jadi ada potensi dia koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Tapi jika kita cek di time frame yang lebih rendah, oke, untuk sekarang Cuan berada di area support ya. Support 9525. Jadi untuk Cuan selama belum bisa breakdown area ini, maka akan naik lagi ke area supply-nya. Tetapi jika break support 9525, maka akan turun ya, akan turun ke area support yang di sini 8875. Jadi untuk Cuan pantau satu area di 9525. Jika di break maka akan lanjut bergerak turun, tetapi jika belum maka Cuan akan naik lagi ke area supply-nya. Untuk bergerak naik kembali maka tunggu Cuan bisa break area supply dulu ya. Karena jika belum break area supply maka Cuan akan cenderung untuk bergerak turun nantinya. Tapi jika bisa break area supply maka Cuan akan naik ke 10.500 sampai ke area 10.800. Oke, jadi Cuan ini karena memang sedang berada di area supply, ada potensi di breakout ya. Tapi karena belum di breakout, maka belum ada konfirmasi untuk lanjut bergerak naik.
Jadi view saya pada cuan akan lebih cenderung turun dulu sebelum nanti melanjutkan kenaikannya. Secara broker summary masih ada akumulasi, jadi kemungkinan turunnya hanya dalam koreksi normal, porsi normal, dan dia akan naik lagi ke area 10.000 sampai 10.800. Oke, tapi beda cerita nantinya jika cuan breakdown support yang di sini. Support 8625, jika support ini di breakdown maka cuan akan turun kembali ke area demand-nya di sini. Jadi pantau area-area yang di sini, terutama area support 9525 sampai area supply-nya. Jadi saya ketik ya, pantau supply 9900 sampai 10.050. Kemudian support yang paling penting ini dulu ya, 9525. Jangan nanti teman-teman jadi nyangkut di area supply karena beli di area atas. Dan jika seperti itu maka sebaiknya dibuang dulu jika sudah nyangkut di area atas, jika nanti support 9525 di breakdown. Jadi pastikan teman-teman lebih baik buy di area bawah ini saja dan menunggu di area bawah untuk beli pada saham cuan. Tetapi jika scalping maka boleh manfaatkan momentum naik dari saham cuan ini. View saya kalau lebih cenderung untuk turun karena sudah ada rejection di sini. Nah, jika pun nanti naik maka cuan akan cenderung tertahan di area supply dan akan turun lagi nantinya. Oke, boleh pantau area ini pada saham cuan. Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Oke, untuk TPIA di sini trading plan kita sudah hit ya. Sudah hit, tapi jika dilihat di hari Selasa terkena stop loss ya. Setelah terkena stop loss dia naik lagi dan membuat fake breakout di sini atau false breakout. Jadi jika ada yang sudah stop loss maka jangan masuk dulu dan memang terkena stop loss ya secara trading plan. Jadi nggak boleh dihindarin, tapi jika yang masih hold, maka boleh hold sesuai trading plan-nya. Jadi saya akan hapus, dan di sini untuk TPI-nya membuat satu support ya di sini. Yang bisa nanti menjadi area batas bawah pada saham TPI-nya. Nah di sini karena TPI-nya cenderung sideways ya, cenderung sideways maka dia akan naik turun dulu, tetapi secara momentum dia masih akan kuat untuk naik. Tapi jika nanti dikasih ke support, maka sebaiknya boleh nanti buy di area support ya. Kemungkinan dia turun lalu naik lagi. Jika kita lihat di time frame 1 jam, di sini juga belum ada konfirmasi naik ya. Jadi lebih baik tunggu untuk TPI ya turun ke area support jika ingin beli. Supportnya 8.900 dan juga resisten di 9475 menjadi area taking profit jika masuk di area bawah. Jika kita cek untuk broker summary dari TPI ya, secara bulanan dia ada distribusi dari HP yang cukup besar, HP 100 miliar, dan yang beli rata-rata dari asing. Secara mingguan jika kita cek, oke ada akum dari CCAKTP, jika kita cek tadi HP yang jualannya. Dan di sini boleh kita lihat HP masih konsisten jualan pada saham TPI ya. Tapi jika kita lihat di sini, walaupun HP jualan, harga dari TPI cenderung untuk naik. Dan juga di indikatornya, terlihat volumenya memang tidak terlalu besar hariannya, dan memang pergerakannya juga tidak terlalu signifikan pada TPI ini. Jika kita cek secara harian, oke terlihat ada akum yang cukup besar ya di hari Jumat, 13 miliar dari BK. Jadi ada potensi pada TPI akan mulai bergerak naik ya. Tapi secara konfirmasi di sini sudah mulai dekat area resisten maka akan lebih high risk jika masuk di harga sekarang. Jadi saran saya jika ingin masuk pada TPI, tunggu di area support 8.900 jika ingin beli pada TPI. Jadi untuk TPI view saya lebih cenderung sideways dulu. Sideways di area resisten, lalu turun lagi ke area supportnya. Untuk menentukan arah selanjutnya maka tunggu break dari kedua area ini. Jika break resisten maka akan lanjut ke high selanjutnya di 9875. Tetapi jika break support maka TPI akan turun ke area demand 8200 sampai 8375. Nah, maka dari itu pantau area yang di sini. Yang pertama support 8900 dan juga resisten sini ya, resisten 9475. Oke, jadi jika ingin beli boleh buy di area support dengan target di area resisten. Tetapi jika break support 8900 maka sebaiknya keluar dari TPI. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Oke, untuk Antam
sempat saya bagikan secara gratis ya di grup, kalau Antam akan hijau dan memang teman-teman sudah take profit ya. Dan di sini secara trading plan kita sudah, jalan juga ya, dan juga sudah running profit sekitar 1%-an, dan memang saya akan ubah trading plan ini ya karena saya lihat pergerakan dari Antam ini masih cenderung untuk turun, dan jika kita cek untuk broker summary dari Antam, dari sini terlihat ada big distribusi ya, walaupun dia bergerak naik, tapi indikatornya terlihat merah di sini, yang berarti selama dia bergerak naik ada jualan dari bandar maupun asingnya. Jadi untuk trading plan ini akan kita take profit semua ya di 1310. Jadi jika ada yang sudah masuk dari bawah, maka boleh nanti take profit di hari Senin di harga 1310. Dan juga trading plan-nya akan saya hapus di sini karena untuk Antam menurut saya akan lebih cenderung untuk mulai bergerak turun nantinya. Oke, jadi view saya pada Antam, di sini saya akan hapus dulu. Akan saya hapus ya. View saya pada Antam akan lebih cenderung turun ke area demand-nya. Turun ke area demand di sini. Untuk melanjutkan turunnya, maka Antam harus breakdown dulu area demand. Tetapi jika tidak di breakdown, maka Antam akan naik lagi ke 1375, yang dimana ini merupakan target kita sebelumnya. Tapi untuk trading plan-nya, kita take profit semua karena berpotensi akan turun kembali pada saham Antam ini. Oke, jika breakdown nanti area demand, maka Antam akan turun lagi ke area support 1175, atau support yang di sini ya, ada sebuah low di 1215. Jadi ada dua support yang bisa menahan pergerakan turun dari Antam. Yang pertama 1215, lalu yang kedua 1175. Jadi untuk Antam, pantau area demand. Ini saya hapus ya. Pantau area demand 265 sampai 1285. Jika area ini di breakdown, maka lebih baik keluar dari Antam jika belum take profit. Tetapi selama berada di atas area demand, maka Antam sangat potensi bergerak naik. Akan tetapi, seperti yang tadi jika kita lihat dari broker summary-nya, maka Antam akan cenderung untuk bergerak turun. Nah, di sini boleh kita lihat secara mingguan juga ada distribusi yang cukup besar dari AK, ZP, dan KZ. Jadi, menurut saya Antam ini akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Oke, jadi pantau area ini pada saham Antam. Nah, nanti tujuannya supaya teman-teman tidak nyangkut lagi pada saham Antam dan bisa beli lagi nanti di area bawahnya. Oke, lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir, ada Pegas. Oke, untuk Pegas boleh kita lihat di sini, dia bisa breakout area supply ya. Dia langsung breakout di hari Selasa dan memang arahnya menuju ke area supply-nya di 1635 sampai 1650. Dan di sini trading plan kita tidak aktif ya, tidak valid. Jadi saya hapus dan juga analisa sebelumnya saya hapus. Jadi untuk Pegas, ini menjadi area demand karena sudah di breakdown. Di breakout. Oke, jadi untuk pergerakan dari Pegas menurut saya akan lebih cenderung naik ya. Naik ke area supply 1635 sampai 1650. Untuk pergerakannya cenderung slow dan perlahan-lahan karena memang sudah mendekati area supply, jadi ada potensi dia akan lebih cenderung sideways tapi mengarah ke atas ya. Jadi naik turun tetapi mengarah ke atas, lalu setelah mencapai supply potensi dia turun lagi ke area demand-nya. Jika kita cek untuk broker summary dari Pegas, oke, terlihat masih ada akumulasi. Oke, secara mingguan ada akumulasi, secara harian masih ada akumulasi juga dari AK dan di asing ya. Di yang jual memang GR ya di sini. Dan jika kita lihat, kalau nggak salah GR mungkin sudah take profit ya di sini, atau sudah BEP karena GR hold dari sebelum pembagian dividen ya. Yang pastinya GR sudah dapat dividen, kemudian setelah Pegas naik mungkin di take profit sedikit di atas area entry-nya. Nah, mungkin sudah profit dari dividen dan juga profit dari capital gain. Jadi GR kemungkinan mulai take profit nantinya, dan yang berperan sekarang yaitu AK, YU, dan BK. Secara bulanan jika kita cek untuk sini pada Pegas, terlihat akum yang cukup besar dari AK, BK, dan ZP dengan average rata-rata di 1.500 ya. Jadi sudah di bawah di sini. Sudah running profit sekitar 4%-an. Jadi akan mulai ada nanti aksi taking profit setelah mencapai area supply-nya. Jadi menurut saya pada Pegas karena masih ada akumulasi, maka
potensi naik lagi ke area supply, lalu setelah mencapai supply, dia akan turun lagi ke area demand. Tetapi jika supply ini bisa di breakout, maka Pegas akan lanjut bergerak naik ke area 1700 sampai 1750. Nah, maka dari itu, boleh pantau area supply pada Pegas. Jika di breakout, sorry saya ketik dulu ya. Jika area supply ini di breakout, maka boleh buy lagi, buy on breakout, dengan target di 1700 sampai 1750. Tetapi jika belum, maka lewe keluar, karena Pegas akan turun lagi ke area demand-nya di sini. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.